Alhamdulillah, Alhamdulillah hamda syakirin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullah usikum wa nafsi ibadallah wa iyaya bitaqwallah alladhi ya'wi ilaihi man ittaqa wa la ya'zubu alaihi idraku man asa wa uhadzirukumul ghaflata 'anil amril mudil fa innakum matlubun wal matlubu awla bil wajal wa innakum mas'ulun wal mas'ulu ahaqqu bitashihil amal. Farahimallahu abdan akhadha fi zadihi tayaqquz li yaumi ma'adih. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kesempatan khutbah yang singkat ini kita akan memaparkan bagaimana pandangan ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah terhadap satu pertanyaan yang sangat penting, yaitu limadza khalaqanallah wa ila ainal masir. Kenapa, bagaimana Allah menciptakan manusia, apa tujuan dan kemana ujung daripada kehidupan ini. Ini penting sekali karena ini merupakan satu permasalahan yang sampai saat ini masih menyisakan masalah di berbagai bentangan dunia, termasuk di negara Eropa dan Amerika. Pertanyaan, kemana manusia akan berakhir, di mana dia berasal, dan apa tujuan hidup di dunia. Kalau kita kembali kepada Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Afahasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Allah berfirman menjawab pertanyaan tadi, limadza khalaqanallahu wa ila ainal masir. Kenapa Allah menciptakan kita? Apa tujuan hidup dan kemana ujung daripada kehidupan ini? Dalam Al-Quran tadi disebutkan, apakah kamu mengira bahwa kamu diciptakan oleh Allah itu dalam keadaan bermain-main, sia-sia, dan bahwa kamu tidak akan pernah dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Ini menjawab pertanyaan pertama, bahwa asalnya manusia itu dari Allah, diciptakan dari tanah, dan ia akan nanti kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam dunia lain banyak yang mengatakan bahwa hidup sekedar hidup, makan, minum, berhubungan seksual, meninggal, selesai. Dalam dunia barat kita kenal dengan ateisme, ataupun mereka tidak mempercaya adanya Tuhan atau kehidupan setelah mati. Nah, ayat ini dalam pandangan ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah menegaskan bahwa nanti semua kita akan diberikan pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, risalah ataupun misi manusia hidup di dunia ini Allah sampaikan dalam surah Al-Baqarah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah berkata kepada malaikat bahwa aku akan menjadikan di muka bumi ini seorang khalifah. Siapa khalifah itu? Yaitu manusia, anaknya Adam alaihi salam. Nah, inilah khalifah bermakna apa? Khalifah bermakna niabah ataupun wakalah, pengganti ataupun wakil daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi pengertian yang paling penting adalah
Yang disebut dengan khalifah ataupun khilafah itu adalah tugasnya hamlul amanah wat taklif bi iqamati hukmillahi fil ard. Bahwa makna khalifah yang Allah inginkan adalah dia membawakan amanah, tanggung jawab untuk menegakkan hukum Allah di muka bumi. Ini makna daripada khalifah yang dalam Al-Quran, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Karena amanat inilah para jamaah sekalian sidang Jumat yang berbahagia, Allah meninggikan derajat manusia dibanding makhluk-makhluk yang lainnya. Karena apa? Karena adanya sifat amanah tersebut, menjadi khalifah tersebut. Allah berfirman lagi, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat. Ya. Allah mengatakan apa? Kami telah memuliakan bani Adam, anak manusia, dan kami bawa mereka fil barri wal bahr, bisa menaklukkan daratan dan lautan. Wa razaqnahum minat thayyibat, dan kami berikan mereka sebagian daripada rizkiku. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Ini yang penting, bahwa manusia Allah jadikan lebih tinggi, lebih mulia daripada makhluk-makhluk yang lainnya. Berarti manusia mulia karena siap menerima amanah sebagai khalifah di muka bumi. Oleh karena itulah, pertanyaan yang sangat penting untuk dijawab oleh Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah, apa modal kita untuk bisa menjalankan fungsi khilafah tersebut di dunia? Kita balik lagi kepada Al-Quran, saudara-saudara sekalian. Yang pertama, yang penting untuk kita lakukan untuk bisa menjalankan fungsi khilafah dengan baik, bahwa harus ada hubungan antara manusia dengan Allah, yang disebut dengan alaqah ubudiyah. Ini yang pertama, modal kita menjadi khalifah di muka bumi. Harus ada alaqah ubudiyah, hubungan kehambaan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman-Nya jelas. Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti hubungan pertama modalnya adalah ubudiyah, kita menyembah kepada Allah. Yang kedua, apa modal kita menjadi khalifah? Adalah hubungan kita dengan alam, alaqah siyadah alal ardi wa ta'miriha. Ini akidah kita, bahwa modal yang kedua ini penting, bahwa hubungan kita dengan alam harus memiliki modal. Yang kedua apa modalnya? Yaitu adalah ilmu. Sedangkan yang pertama alaqah ubudiyah, modalnya adalah agama dan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, untuk menjawab pertanyaan singkat, untuk apa Allah menciptakan kita di dunia dan kemana kita akan kembali, maka tugas kita sebagai khalifah yang paling penting, mari sama-sama kita tingkatkan dua hubungan ini. Yang pertama alaqah ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua adalah alaqah siyadah alal ardi wa ta'miriha. Kita harus memiliki ilmu selain keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari sama-sama umat ini juga berlaku, bukan hanya bagi individu, tetapi juga